A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, perkenalkan, nama saya Fauzan Hidayat dari kelas A17A Universitas Al-Ghifari, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita bahas adalah pengertian iman itu sendiri. Secara bahasa, iman adalah kepercayaan yang dipercayai oleh seseorang yang berkenaan dengan agama, keyakinan, maupun kepercayaan kepada Tuhan, Nabi, kitab, dan sebagainya. Menurut istilah, iman adalah keyakinan yang bulat, yang dibenarkan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan, tanpa sedikit pun ada keraguan mengenai ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang tiga adalah dalam agama Islam, iman berarti kepercayaan, keyakinan kepada Allah, nabi-nabinya, serta kitab yaitu Al-Quran dan lain sebagainya. Pengertian iman berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika malaikat Jibril menyaru menjadi seorang laki-laki, ia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Rasulullah SAW menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Lalu orang tadi yaitu Jibril berkata, "Engkau benar." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada pengertian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat adalah bentuk jamak dari kata malakun yang artinya pengutusan. Iman kepada malaikat yaitu meyakini jika malaikat itu ada yang senantiasa mengawasi perbuatan baik dan buruk setiap manusia. Iman kepada malaikat sendiri juga berarti mengimani tugas dan amalan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikatnya. Malaikat adalah hal yang gaib, makhluk yang tidak memiliki keistimewaan rububiyah dan uluhiyah. Meski begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat untuk selalu taat kepadanya. Malaikat merupakan satu-satunya makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jumlah malaikat pun tidak ada seorang yang mengetahuinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya serta memberikan ketaatan yang sempurna serta kekuatan dan untuk melaksanakan ketaatan tersebut. Tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran di surat Al-Anbiya ayat 19-20 yang artinya, "Dan miliknya lah siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Kemudian mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang." Lalu di sini kita akan membahas sifat-sifat dari malaikat. Selain membahas pengertian iman kepada malaikat, kita juga perlu memahami sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang pertama adalah malaikat diciptakan dari cahaya, seperti hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari nyala api." Hadis riwayat Muslim. Sifat yang kedua dari malaikat adalah malaikat selalu taat dan tidak pernah maksiat. Hal ini sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman,
peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Lalu sifat malaikat yang selanjutnya adalah memiliki sayap. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatir ayat 1 yang artinya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Lalu ada sifat keempat dari malaikat adalah mereka bukanlah pria dan juga bukan wanita. Malaikat sendiri adalah suatu hal yang gaib. Mereka tidak bisa dianalogikan dengan sesuatu yang nampak oleh indera manusia. Allah mencela sikap orang-orang musyrikin yang menganggap malaikat sebagai makhluk dengan jenis kelamin perempuan. Padahal tidak ada satupun manusia yang mengetahui proses penciptaan malaikat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 149-150 yang artinya, tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak-anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Sifat malaikat yang selanjutnya adalah tidak makan dan tidak minum. Diceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran bahwa suatu ketika ia didatangi seorang tamu. Nabi Ibrahim menyuguhi tamunya dengan hidangan daging sapi. Akan tetapi saat dipersilahkan, tamunya tersebut tidak mau makan. Maka Nabi Ibrahim segera menyadari bahwa tamunya itu bukanlah manusia, melainkan malaikat. Kisah ini tercantum di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 24 hingga 28 yang artinya, sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salamun. Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam untuk menemui keluarganya. Kemudian dibawanyalah daging anak sapi gemuk, lalu dihidangkan kepada mereka tamu-tamu tersebut. Ibrahim lalu berkata, silahkan Anda makan. Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim Ishak. Nah, dalam kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa malaikat itu tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Lalu ada sifat keenam dari malaikat, yaitu tidak bosan menjalankan perintah Allah. Allah sendiri berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 20, mereka para malaikat selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Nah, dalam sifat ini, kenapa malaikat tidak bosan menjalankan perintah Allah? Karena Allah sendirilah yang menciptakan malaikat untuk selalu patuh dan taat kepadanya. Selain itu juga ditemukan dalam Al-Quran surat Al-Fusilat ayat 38 yang artinya, jika mereka orang kafir menyombongkan diri, maka mereka malaikat yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu. Lalu selanjutnya ada nama malaikat dan tugasnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak malaikat dengan berbagai tugas. Namun dalam ajaran agama Islam terdapat 10 malaikat yang wajib diketahui dari banyak malaikat yang ada di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi dan rasulnya. Kedua, ada malaikat Mikail yang bertugas memberi rezeki pada manusia. Lalu ada malaikat Israfil yang memiliki tanggung jawab untuk meniup trompet sangkakala di waktu hari kiamat. Lalu ada malaikat Israel yang bertanggung jawab untuk mencabut nyawa para manusia. Selanjutnya ada malaikat Munkar yang bertugas menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di alam kubur. Malaikat Munkar tidak sendiri, ada satu lagi malaikat yaitu malaikat Nakir yang sama tugasnya dengan malaikat Munkar untuk menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di alam kubur.
Selanjutnya ada malaikat raqib yang memiliki tanggung jawab untuk mencatat amal baik manusia ketika dia hidup. Lalu ada malaikat atid yang memiliki tanggung jawab untuk mencatat segala perbuatan buruk jahat manusia ketika hidup. Lalu ada malaikat Malik dan Ridwan yang bertugas untuk menjaga pintu neraka dan menjaga pintu surga. Setelah kita mengetahui pengertian iman kepada malaikat, sifat-sifat dan tugas malaikat, serta nama malaikatnya, maka ada hikmah yang perlu dipetik dalam iman kepada malaikat ini. Berbicara tentang pengertian iman kepada malaikat, tentu juga akan membahas hikmahnya ya. Yang pertama adalah agar kita dapat meniru sifat malaikat yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah. Malaikat selalu beribadah dan mengerjakan perintah Allah sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 206 yang artinya, sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka mentasbihkannya dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 206. Dengan demikian, beriman kepada malaikat manusia dapat mencontoh perilaku malaikat yang selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah selalu melakukan perbuatan baik dan menghindari dosa. Beriman kepada malaikat juga berarti mempercayai tugas-tugas malaikat. Salah satunya tugas malaikat raqib dan atid. Tugas malaikat raqib adalah mencatat amal baik, dan tugas malaikat atid adalah mencatat dosa-dosa manusia. Oleh karena itu, setiap orang harus berusaha berperilaku yang baik, karena akan selalu ada malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruknya manusia. Tugas malaikat ini ada di dalam surat Qaf ayat 16 sampai dengan 18 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seseorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Itu adalah terjemahan dari surat Qaf ayat 16 sampai 18. Yang selanjutnya adalah mempercayai adanya kehidupan setelah di dunia. Beberapa tugas malaikat yang wajib diimani berkaitan dengan kehidupan setelah di dunia, seperti malaikat Israel bertugas mencabut nyawa, malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas menanyakan dan memeriksa amal perbuatan manusia di alam kubur, malaikat Israfil meniup sangkakala saat hari kiamat dan hari manusia dibangkitkan kembali, serta malaikat Malik dan Ridwan yang bertugas menjaga pintu neraka dan surga. Hikmah beriman kepada malaikat juga dapat membuat manusia mempercayai terdapat kehidupan di alam kubur dan di akhirat kelak. Diharapkan manusia selalu menjalankan perintah Allah dan menghindari larangannya agar berupaya untuk masuk surganya. Lalu hikmah selanjutnya adalah mempercayai rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Mikail bertugas menjadi perantara memberikan rezeki dari Allah kepada manusia. Dengan beriman kepada malaikat, setiap manusia harus selalu berusaha dan yakin Allah akan memberikan rezeki tersebut. Rezeki yang diberikan itu termasuk juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Hikmah yang terakhir adalah menyempurnakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada malaikat adalah meningkatkan dan menyempurnakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasalnya, beriman kepada malaikat adalah salah satu rukun iman dari 6 rukun yang wajib dipercaya. Meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi larangannya. Ya, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.